Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pengertian istilahi ad-dakhil fi at-tafsir. Kita jelaskan bahwa pengertiannya adalah ma nuqila minat tafsiri wa lam yasbut naqluhu au sabata walakin ala khilafil qabul au makana min qabili ar-ra'yi al-fasid. Pada unsur yang kedua kita jelaskan sebelumnya bahwa maksur yang sahih tidak diterima karena kontradiktif dengan akal. Karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kontradiksi antara wahyu dan akal. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada para sahabat dengan jalur sanad yang mutawatir. Dari sahabat kepada tabi'in juga mutawatir, dari tabi'in ke tabi'in juga mutawatir. Sebagaimana Anda ketahui dan sudah Anda pelajari di dalam mustalah al-hadis, adalah salah satu pengertian hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka sepakat dalam berdusta. Mustahil mereka sepakat berdusta. Itulah salah satu unsur utama dalam hadis mutawatir. Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Karena dia mutawatir, maka dia sudah qat'i. Qat'i dari aspek apa? Qat'i dalam aspek as-subut atau dalam aspek al-wurud. Mata rantainya qat'i, pasti. Tetapi sekalipun Al-Quran qat'i pasti dalam aspek as-subut atau dalam aspek al-wurud, dia terkadang zonni dari aspek ad-dilalah, dari aspek makna. Dengan demikian, sekalipun Al-Quran itu seluruh ayat-ayatnya adalah qat'iyus subut, tapi dari aspek dilalah ada yang qat'iyud dilalah dan ada yang zanniyud dilalah. Qat'iyud dilalah artinya maknanya pasti. Karena pasti, tidak lagi menjadi objek ijtihad. Tidak bisa diperdebatkan bahwa
maknanya selain yang sudah dinaskan oleh Al-Quran. Beda halnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang zanniyud dilalah. Ayatnya masih zanni, tidak pasti. Zanni ad-dilalah maknanya asumtif. Ya. Apakah contoh ayat Al-Quran yang qat'iyud dilalah? Banyak ayat-ayat yang tidak menerima makna yang lain, pasti makna yang disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 11, walizzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki memperoleh harta warisan 2 kali lebih besar dari yang diperoleh anak perempuan. Ya, tidak bisa kita perdebatkan lagi, tidak bisa ayat ini menjadi objek ijtihad, karena A dan B, ulama A berijtihad bahwa pembagian anak laki-laki dalam harta warisan sama seperti anak perempuan. Tidak bisa, karena ayatnya sudah qat'iyud dilalah. Bagaimana halnya dengan zanniyud dilalah? Ya. Ayatnya qat'iyul subut, atau istilah yang lain qat'iyul urud, tetapi dilalahnya maknanya masih mengandung makna A atau B, atau bahkan makna yang lain, makna C. Ya. Umpamanya di dalam surah An-Nisa ayat 43, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayammumlah kamu dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Thayyiba artinya yang baik, suci, tidak bernajis, tidak ada kotorannya. Ya. Tetapi apakah makna sa'idan? Masih zanniyud dilalah. Imam Malik menyatakan arti sa'idan adalah sa'ada. Sa'ada itu artinya naik atau berada di atas. Kalau begitu, sa'idan thayyiba artinya sesuatu yang ada di atas muka bumi. Ya, dengan demikian tayammum boleh dengan tanah, debu, batu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Ya, boleh dengan pohon, boleh dengan daun, boleh dengan semua yang ada di atas muka bumi. Demikianlah pendapat Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan arti sa'idan adalah tanah. Bahkan bukan tanah dalam pengertian yang umum, tetapi tanah yang berdebu. Fatayammamu sa'idan thayyibah, menurut Imam Syafi'i, bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Inilah perbedaan antara ayat Al-Quran yang qat'iyud dilalah dan zanniyud dilalah. Pendapat Imam Syafi'i zanni, pendapat Imam Malik juga zanni. Ketika Imam Syafi'i menyatakan demikian, ada dalil-dalilnya.
ketika Imam Malik menyatakan demikian, ada dalilnya. Apakah arti zonni? Zonni artinya kemungkinan kebenarannya di atas 60%. Ya. Kalau begitu, bolehkah kita menggunakan dalil zonni? Boleh. Mengapa? Karena kemungkinan benarnya lebih besar dari kemungkinan salahnya. Ya. Kalau ada satu masalah, sekarang udara mendung, lalu saya berkata kemungkinan nanti jam 5 sore hujan akan turun. Nah, kemungkinan hujan itu 70% zonni, tapi bisa kita terima. Mengapa bisa kita terima padahal tidak pasti 100%? Karena kalau yang 70% tidak kita terima, malah yang kita terima yang sebaliknya yang 30%, maka orang akan bertanya, mengapa Anda menerima yang kemungkinan benarnya hanya 30%? Ya. Bila ayat Al-Quran demikian, hadis juga demikian. Lalu apa bedanya? Kalau Al-Quran semuanya dari aspek subutnya semua mutawatir, kalau hadis yang mutawatir hanya sedikit. Berapa jumlahnya? Para ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu As-Salah menyatakan hadis yang mutawatir hanya satu. Selain yang satu itu semuanya ahad. Apakah yang satu itu? Yang satu itu adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ia akan masuk neraka. Hanya ini yang mutawatir. Selain hadis ini semuanya ahad. Beda dengan beliau, yang lain ada menyatakan jumlahnya 30, ada yang menyatakan 100, ada yang menyatakan 120, dan yang paling besar dikatakan oleh Muhammad Al-Kannani di dalam kitabnya Nazmul Mutanasir fil Hadis Al-Mutawatir, jumlahnya 300 hadis. Ya. Mengapakah para ulama berbeda pendapat dalam jumlah hadis mutawatir? Karena banyak aspek. Salah satunya adalah berapakah syarat minimal jumlah perawi dalam tiap tingkatan sehingga hadis tersebut dapat dianggap mutawatir. Beda halnya dengan hadis mutawatir maknawi. Kalau hadis mutawatir maknawi banyak. Hadis tentang cara sholat Nabi, hadis tentang cara tentang cara Nabi melaksanakan ibadah haji, itu hadis mutawatir maknawi. Baik, kalau dengan demikian dari aspek dilalah hadis dengan Al-Quran sama, tapi dalam aspek as-subut hadis dengan Al-Quran beda. Ya, kalau Al-Quran semuanya qat'iyus subut, kalau hadis sedikit sekali yang qat'iyus subut. Dari aspek ad-dilalah sama, ada hadis yang qat'iyud dilalah, maknanya pasti. Ya, contohnya
hadis tentang zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal mu'minin. Hadis tentang zakat fitrah qat'iyud dilalah, maknanya jelas. Zakat fitrah itu adalah satu sok makanan pokok. Jelas kalau nanti ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, satu sok itu berapa kilogram, itu masalah lain. Itu tidak berarti hadis ini zonniyud dilalah, karena arti sok jelas. Satu sok, satu ukuran isi yang dikenal oleh bangsa Arab ketika itu. Mengapa di Indonesia zakat fitrahnya dalam berupa beras ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,7, ada yang 3 kilogram. Perbedaannya adalah karena sok itu ukuran isi, bukan ukuran berat. Ketika ukuran isi dikonversi ke ukuran berat, pasti ada perbedaan. Ya, ada yang menyatakannya 2,5, ada yang 2,7, dan ada yang 3. Ya. Bahkan ya, 1 liter beras ketika kita konversi ke kilogram pasti ada perbedaan, karena liter adalah ukuran isi, kilogram adalah ukuran berat, tergantung kadar air berasnya. Bisa 0,8, bisa 0,85 kilogram, bisa 0,9 kilogram. Hadis tentang zakat fitrah qat'iyud dilalah. Ada hadis yang zonniyud dilalah. Ya, maknanya masih zonni. Contohnya banyak. Salah satunya adalah hadis ketika Nabi pulang perang akan kembali ke kota Madinah. Nabi berkata, Nabi menyuruh salah seorang sahabatnya mengumumkan kepada para sahabat yang ikut perang, an la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada yang melaksanakan sholat kecuali di kampung Bani Quraizah. Hadis ini zonniyud dilalah. Sebahagian sahabat menganggap ya, hadis ini adalah anjuran agar mempercepat perjalanan. Karena itu ketika sudah masuk waktu sholat asar, mereka belum tiba di kampung Bani Quraizah. Mereka melaksanakan sholat asar tidak di kampung Bani Quraizah. Sebahagian sahabat yang lain menganggap hadis ini benar-benar menyuruh mereka melaksanakan sholat di kampung Bani Quraizah. Mereka baru melaksanakannya ketika mereka tiba di kampung tersebut. 2 sahabat terpisah kepada 2 pendapat. Ya. Hadis bermakna anjuran mempercepat perjalanan. Begitu masuk waktu asar, padahal belum berada di kampung Bani Quraizah, mereka sholat. Yang sekelompok yang lain, hadis menyuruh
hanya melaksanakan sholat asar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Perbedaan pendapat ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi tidak ada yang mengecam, tidak menyalahkan salah satu pihak, karena hadis tersebut adalah zanniyud dilalah. Ya. Sebagaimana kita katakan bahwa di dalam tafsir manukila itu artinya al-manqul, dan al-manqul itu artinya al-ma'sur. Sedangkan al-ma'sur 4, Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'i. Yang 4 ini di dalam tafsir disebut dengan wahyu. Pendapat sahabat wahyu iya, pendapat tabi'i wahyu iya. Mengapa? Seperti akan kita jelaskan nanti, ada syarat-syarat tertentu. Bila syarat tertentu itu dipenuhi, maka itu dianggap bagian dari wahyu, sekalipun itu pendapat sahabat atau pendapat tabi'i. Dengan demikian, al-manqul, agar mudah kita pahami, kita artikan dengan wahyu. Sumber dalil hanya 2, wahyu dan akal. Wahyu terbagi 2, positif dan asumtif. Yang positif kita sebut qat'i, dan yang asumtif kita sebut zanni. Akal demikian juga. Akal yang dalam bahasa Arabnya al-ma'qul terbagi 2. Yang pertama qat'i, dan yang kedua zanni. Akal al-ma'qul al-qat'i kita katakan akal positif. Al-ma'qul az-zanni kita katakan akal asumtif. Bila wahyu positif dan asumtif jelas perbedaannya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, apakah perbedaan akal positif dan akal asumtif? Sebelum kita mencari perbedaannya, kita lihat dulu apakah itu akal positif. Akal positif itu menurut Imam Ghazali ada 6 bagian. Yang manapun dari 6 bagian ini itu adalah akal positif. Ya. Mengapa akal kita bagi 2, lalu wahyu kita bagi 2? Karena kita ingin membahas kontradiksi. Ya. Bentuk kontradiksi, khususnya kontradiksi berat, seperti akan kita lihat nanti itu ada 4 berdasarkan akal positif dan asumtif, dan wahyu positif dan asumtif. Apakah akal positif yang pertama? Yang pertama adalah al-awwaliyat. Al-awwaliyat adalah pengetahuan yang kita peroleh, tetapi kita sendiri tidak mengetahui kapan pengetahuan itu kita peroleh. Ya, al-awwaliyat itu adalah ilmu daruri, ilmu yang sudah demikian saja muncul di pemikiran kita. Ya, contohnya apa? Setengah lebih kecil dari 1, 2 lebih besar dari 1,
Ini disebut al-awwaliyat. Ya. Yang kedua, al-musyahadat al-batinah. Pengetahuan tentang perasaan-perasaan batin kita. Senang, benci, lapar, kenyang, haus. Perasaan-perasaan seperti ini, pengetahuan kita tentang perasaan kita ini, itu disebut dengan al-musyahadat al-batinah. Tanpa ada panca indera pun, pengetahuan seperti ini sudah ada pada kita. Maka disebut dengan al-musyahadat al-batinah. Yang ketiga adalah al-mahsusat al-zahirah. Pengetahuan tentang sesuatu yang kita mengetahuinya melalui indera. Matahari bersinar. Ini al-mahsusat al-zahirah. Bulan bulat, al-mahsusat al-zahirah. Pengetahuan yang kita peroleh dengan panca indera. Kenapa itu positif? Karena pengetahuan itu kita peroleh dengan panca indera kita. Apakah itu pasti kebenarannya? Tidak. Nanti kalau kebenarannya tidak pasti, nanti akal yang akan meluruskannya. Tongkat yang lurus, ketika kita masukkan ke kolam yang bening, kelihatan bengkok. Panca indera menyatakan tongkat itu bengkok, tetapi akal menyatakan, wahai panca indera, kamu salah. Tongkat itu tidak bengkok, lurus. Ketika kita naik pesawat, kita melihat dari atas bahwa rumah yang ada hanyalah sebesar korek api. Akal meluruskannya, wahai mata, Anda salah. Rumah tersebut tidak sebesar korek api. Demikian yang lain. Itu disebut dengan al-mahsusat al-zahirah. Yang ketiga adalah at-tajribat. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, melalui percobaan. Api membakar, itu akal positif. Kenapa? Karena kita mengetahui api itu membakar setelah melalui pengalaman dan percobaan. Kalau Anda biasa mengkonsumsi obat tertentu untuk sakit perut, setelah 2-3 kali, lebih dari 3 kali, setiap sakit perut Anda menggunakan obat tersebut, maka obat tersebut bagi Anda adalah akal positif. Karena Anda sudah membuktikannya berkali-kali. Masuk nomor berapa? Masuk nomor 4. At-tajribat. Kemudian yang kelima adalah al-mutawatirat. Sebuah berita yang disampaikan oleh sejumlah orang dan mustahil sejumlah orang tersebut berdusta. Kita tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i umpamanya. Informasi keberadaan Imam Syafi'i kita ketahui dari sumber-sumber buku sejarah.
Mustahil para sejarawan yang jumlahnya sekian banyak orang berdusta kepada kita, menyatakan Imam Syafi'i itu ada, padahal dia tidak pernah ada. Mustahil. Karena itu pengetahuan kita terhadap keberadaan Imam Syafi'i itu masuk akal positif yang keempat, al-mutawatirat. Dan yang keenam adalah al-wahmiyat. Ya, al-wahmiyat di sini seperti setiap benda itu membutuhkan ruang, tempat. Ya. Al-wahmiyat di sini bukan waham yang pembagiannya berada di bawah syak, bukan, tapi dia malah positif. Ya. Nah, akal qat'iyat itu ada 6. Ya. Di luar dari 6 ini itu adalah zonni, akal asumtif. Ya. Apakah contoh akal asumtif? Contoh akal asumtif adalah al-masyhurat. Dogma etika yang kita terima itu tidak masuk dalam 6 ini. Berarti dia tidak positif, dia asumtif. Membantu orang yang dalam, membantu orang susah, membantu orang yang dalam kesulitan adalah perbuatan baik. Itu dogma etika. Tapi dogma etika itu masyhurat. Ya, dia zonni, tidak qat'i. Berdusta itu perbuatan tercela, masyhurat. Jujur itu perbuatan baik, masyhurat. Kalau masyhurat, zonni artinya bagaimanakah cara kita membedakan akal positif antara akal positif dengan akal asumtif? Caranya adalah kemampuan akal kita untuk mendustakannya. Ya. Satu lebih besar dari setengah. Sekalipun kita segala kemampuan akal kita gunakan untuk membantahnya, kita tidak mampu. Kita akan menyerah. Itu benar. Berarti itu akal positif. Tetapi kalau akal kita kerahkan untuk membantahnya, akal kita mampu. Bila akal kita mampu atau minimal meragukan kebenarannya, maka itu disebut dengan akal asumtif. Ya. Berdusta itu perbuatan baik. Berdusta itu perbuatan tercela, maaf. Jujur itu perbuatan baik. Ya. Itu tidak positif, tetapi asumtif. Kenapa disebut asumtif padahal kita tidak mampu membantahnya? Nah, di sini kasusnya kasus lain. Kita tidak mampu membantahnya karena kita sejak kecil sudah didogma, sudah didoktrin dengan dogma tersebut. Sehingga kita tidak mampu membantahnya. Ibarat kita sudah kekenyangan, kita tidak bisa mengukur rasa lapar orang lain. Kita sudah didoktrin dengan sekian banyak dogma. Dogma itu tidak mungkin kita bantah karena kita sudah kekenyangan. Nah, tetapi kalau ada, katakanlah Tarzan yang dibesarkan oleh singa yang ditinggalkan oleh ibunya di
di hutan lalu dibesarkan oleh harimau. Nah, setelah dia dewasa ditemukan oleh penduduk lalu dibawa ke kampung, diajari bahasa Indonesia, lalu dikatakan kepada si Tarzan tadi, wahai Tarzan, dusta itu perbuatan baik. Dia dapat menerimanya. Kenapa? Karena dia dalam posisi kosong. Ya. Itulah perbedaan antara akal positif dengan akal asumtif. Sekarang baik, kita membahas tentang kontradiksi akal dan wahyu. Kontradiksi itu ada dua. Yang pertama ringan, yang kedua berat. Apakah kontradiksi ringan? Kontradiksi ringan adalah kontradiksi akal dan wahyu tetapi dapat dikompromikan. Karena dapat dikompromikan, kita anggap itu kontradiksi ringan. Apakah kontradiksi berat? Akal kontradiksi dengan wahyu dan tidak mungkin dikompromikan. Apakah contoh kontradiksi ringan? Ya, contohnya adalah akhir surah Al-Fatihah. Ya, akhir surah Al-Fatihah adalah waladdallin. Dalla yadillu, artinya sesat. Isim fa'ilnya dallun. Bentuk jamaknya ad-dallun. Di surah Al-Fatihah ad-dallin karena dalam posisi majrur. Kita lihat hadis Rasulullah. Beberapa hadis Rasulullah menyatakan arti lafal ad-dallin di surah Al-Fatihah adalah orang Nasrani. Orang-orang Nasrani merekalah orang-orang yang sesat. Ad-dallin di surah Al-Fatihah menurut beberapa hadis maknanya adalah orang Nasrani. Mereka sesat. Mereka menuhankan selain Allah. Mereka sesat. Ya. Sedangkan orang Yahudi dimurkai. Banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Banyak sekali nabi yang mereka bunuh. Mereka orang yang dilaknat dan dimurkai. Sementara orang Nasrani adalah orang yang sesat. Itulah arti lafal ad-dallin dalam beberapa hadis Nabi. Hadis Nabi wahyu. Wahyu, mengapa wahyu? Bukan padahal dia bukan Al-Qur'an. Seperti kita katakan sebelumnya, wahyu itu ada 4. Nomor 2 adalah hadis Nabi. Nah, lalu kontradiksi dengan apa hadis Nabi ini? Kontradiksi dengan tata bahasa. Tata bahasa itu konsensus, kesepakatan. Kesepakatan itu muncul karena diterima oleh akal. Kalau begitu, dalam kasus ini kontradiksi antara wahyu dan akal. Apakah ad-dallin menurut hadis artinya orang Nasrani? Sementara ad-dallin menurut akal artinya semua orang yang sesat. Mengapa demikian?
kita lihat kaidah tata bahasa Arab, al-jam'u al-mu'arraf bil alif wal lam yufidul umum. Lafal jamak yang dimakrifahkan dengan alif dan lam, maka lafal tersebut bermakna umum. Ad-dallin jamak, tanda makrifahnya alif dan lam. Dengan demikian otomatis menurut tata bahasa ad-dallin bermakna semua orang yang sesat. Kontradiksi apakah antara akal dan wahyu pada kasus ini? Hadis menyatakan makna khusus, wahyu menyatakan makna khusus, akal menyatakan makna umum. Kontradiktif. Tetapi kontradiksinya ringan. Mengapa ringan? Karena dapat kita kompromikan wahyu dan akal, dapat kita kompromikan. Ketika kontradiksi itu dapat dikompromikan, kita sebut kontradiksi ringan. Bagaimana cara mengkompromikan antara wahyu dan akal dalam kasus ini? Caranya adalah, bukankah Nabi ketika menafsirkan lafal ad-dallin dalam makna orang Nasrani tidak menegasikan, tidak menafikan individu-individu lain yang ada pada makna ad-dallin? Tidak, Nabi tidak menafikan. Kalau begitu, ketika Nabi menafsirkan ad-dallin dengan orang Nasrani, Nabi hanya mengangkat contoh utama dari kelompok orang dallin itu adalah orang Nasrani. Kalau begitu, ad-dallin tetap mengikuti kaidah tata bahasa, tetap mengikuti akal, tetap bermakna umum. Ad-dallin adalah semua orang yang sesat. Siapa itu? Apapun agamanya, selain Yahudi dan Islam, dia adalah orang sesat. Mengapa Yahudi menjadi pengecualian? Karena Yahudi adalah orang yang dimurkai. Mengapa orang Islam pengecualian? Karena orang Islam adalah orang yang selalu meminta mendapatkan jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Apapun agamanya, selain Yahudi dan Islam, dia adalah orang yang sesat menurut akal. Menurut wahyu, orang sesat adalah orang Nasrani. Cara mengkompromikannya bagaimana? Bukankah orang yang sesat itu banyak individunya? Lalu individu yang pertama sebagai panglima dari kelompok orang-orang sesat ini kita tempatkan orang Nasrani. Kalau begitu, siapakah orang yang sesat? Yang pertama dan sebagai panglimanya adalah Nasrani. Yang kedua, penganut agama A. Yang ketiga, penganut agama B, dan terus kita lampirkan semua agama. Ya. Sekarang kita pindah ke kontradiksi berat. Ya, kontradiksi berat ini seperti akan kita lihat
ya, terdiri dari 4 bentuk. Ya. Bentuk pertama adalah akal asumtif kontradiktif dengan wahyu positif. Ya. Contohnya Al-An'am ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apakah akal asumtif pada kontradiksi di ayat ini? Ya, menurut akal positif, lafal nakirah yang berada dalam konteks nafi bermakna umum. Ini tata bahasa. Tata bahasa itu positif, pasti. Tata bahasa itu akal. Nah, kebenaran kaidah ini positif. Tetapi ketika ia diterapkan kepada sebuah teks, kebenarannya asumtif. Maka dalam kasus ini, kaidah tersebut adalah akal asumtif. Ya, kaidahnya sendiri positif, kebenarannya ketika diterapkan di ayat asumtif. Ya. Apakah makna zulmin di sini adalah semua dosa? Berdasarkan tata bahasa an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, iya. Dalilnya akal. Akalnya asumtif. Nah, di sini akalnya kontradiksi antara akal asumtif. Kontradiktif dengan apa? Kontradiktif dengan wahyu positif. Mana wahyu positifnya? Nabi menjelaskan makna zulmin di ayat ini di Al-An'am 82 dengan Luqman ayat 13. Penjelasan Nabi ini wahyu, hadis. Nabi yang menjelaskan makna zulmin di ayat ini adalah wahyu, tetapi mutawatir. Karena didengar dan diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat. Mutawatirnya apa? Mutawatir maknawi, secara maknanya mutawatir. Nah, seperti kita katakan tadi, kalau mutawatir lafzi itu sangat-sangat sedikit, sampai Ibnu Shalah menyatakan hanya 1 hadis. Nah, kalau begitu, akal asumtif kontradiktif dengan wahyu positif dalam memahami ayat ini. Dalam kasus ini, akal asumtif kalah dan wahyu positif menang. Kalau begitu, zulmin di ayat ini tidak berdasarkan apa yang dipahami oleh akal asumtif, tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh wahyu positif. Ya. Sekarang kita pindah ke bentuk kontradiktif, bentuk kontradiksi yang kedua. Akal asumtif kontradiktif dengan wahyu asumtif. Wahyunya asumtif, akalnya juga asumtif. Ya. Agar Anda dapat menangkap intisarinya lebih dahulu, ya, sebelum saya jelaskan secara panjang lebar, ya, Anda pahami dahulu apa akal asumtif dan wahyu asumtif di ayat ini.
Ayat contoh untuk nomor 2 ini adalah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Apa akal asumtif pada nomor 2? Ya. Akal asumtif pada nomor 2, zina itu perbuatan tercela. Ya. Zina perbuatan tercela. Kenapa itu asumtif? Lihat, dia itu masih masyhurat, masih doktrin-doktrin etika. Zina itu perbuatan tercela, sama dengan contoh yang kita sampaikan tadi, berdusta perbuatan tercela, itu masih akal asumtif. Kontradiktif dengan apa? Dengan wahyu. Apa wahyunya? Asumtif. Apa kata wahyu asumtif? Zina itu perbuatan baik. Mana wahyu yang menyatakan zina itu perbuatan baik? Nanti akan kita jelaskan. Yang penting Anda mendapat gambarannya lebih dahulu, mendapat intisarinya lebih dahulu. Zina itu menurut akal asumtif perbuatan tercela. Zina itu menurut wahyu asumtif perbuatan baik. Kontradiktif, yang satu menyatakan tercela, yang satu menyatakan baik. Ya. Kalau pada kasus nomor 1 wahyu menang, maka skornya 0-2 karena yang menang wahyu. Akal kalah. Ya. Kalau untuk nomor 2 akal menang, wahyu kalah, maka skornya 2-0. Ya. Apakah bentuk lain dari masih dari ayat yang sama, surah An-Nur ayat 3, menurut akal asumtif perempuan yang diperkosa bukan pezina. Ya. Menurut wahyu asumtif, perempuan yang diperkosa adalah pezina. Kontradiktif. Ya. Dalam kasus ini, akal menang, wahyu kalah. Ya. Agar Anda tidak bingung, tolong ambil dahulu intisarinya. Setelah itu, setelah Anda mendapat intisarinya, kita uraikan mengapa sampai ada wahyu yang menyatakan zina itu perbuatan baik. Mengapa sampai ada wahyu yang menyatakan wanita yang diperkosa itu adalah pezina. Ya, itu penjabarannya. Yang penting Anda sudah mendapat intisarinya lebih dahulu, sehingga terlihat bagi Anda bentuk kontradiksinya. Mari kita lihat wahyu yang menyatakan zina itu perbuatan baik, wahyu yang menyatakan wanita yang diperkosa itu adalah pezina. Ya. Ayatnya sudah kita bacakan tadi, yaitu surah An-Nur ayat 3. Ya. Dalam menafsirkan ayat ini, seorang ahli tafsir yang utama, tokoh tafsir dari kalangan sahabat Ibnu Abbas
menyatakan, apa kata Ibnu Abbas? Laisa hadza bin nikahi innama huwa al-jima'. Ini lafal dari Ibnu Abbas. Hadisnya sahih. Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Tertera di kitab tafsir Ibnu Katsir. Hadisnya sahih dari beberapa jalur, semua jalur sanadnya sahih. Di sini ada lafal nikah. Menurut mayoritas ulama, semua lafal nikah di dalam Al-Quran bermakna akad. Tidak ada lafal nikah di dalam Al-Quran yang bermakna jima'. Tidak ada. Semua bermakna akad. Demikian juga pada An-Nur ayat 3. Ada lafal nikah, maknanya akad nikah. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat sebaliknya. Kata beliau, laisa hadza bin nikah innama huwa al-jima'. Lafal nikah yang ada di An-Nur ayat 3 bukan bermakna akad, tetapi bermakna jima'. Bermakna jima' artinya bermakna zina, karena tanpa akad. Jadi nikah di sini artinya zina, bukan akad nikah. Itulah pendapat Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih. Pertanyaannya, mengapa Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, menyatakan nikah di sini artinya zina, bukan akad? Karena ia ingin menghindari masalah yang sangat pelik. Masalah yang sangat pelik itu apa? Masalah mengharamkan nikah. Kenapa itu ingin dihindarinya? Mari kita lihat ayat. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Demikian bunyi ayatnya. Sekarang mari kita pahami arti nikah di sini, akad nikah. Dan inilah yang mau dihindari oleh Ibnu Abbas. Kita cari lawan kata dari az-zani. Az-zani artinya pria pezina. Pria di sini adalah pria muslim. Kalau begitu arti az-zani di sini pezina muslim laki-laki. Nah, kita cari lawan katanya. Lawan katanya adalah al-afif, pria muslim yang soleh, yang menjaga harga dirinya. Ya. Apa arti zaniyah di sini? Zaniyah artinya wanita muslimah pezina. Kita cari lawan katanya. Lawan katanya adalah afifah. Wanita muslimah yang salehah, yang menjaga harga dirinya. Apa yang ingin dihindari oleh Ibnu Abbas? Seandainya nikah di sini bermakna akad nikah, maka afifah tidak boleh menikah. Afif tidak boleh menikah dengan zaniyah.
Anda wahai mahasiswa, Anda orang soleh, tiba-tiba Anda jatuh cinta kepada wanita PSK, bolehkah Anda menikah dengannya? Boleh. Kenapa? Karena nikah di sini dimaknai dengan akad nikah. Boleh. Inilah yang dihindari oleh Ibnu Abbas. Kalau nikah di sini dimaknai nikah, berarti afif tidak boleh menikahi zaniah. Kemudian zani tidak boleh menikah dengan afifah. Ya. Dua garis lurus boleh. Garis lurus ini dengan ini boleh. Garis lurus ini dengan ini boleh. Zani dengan zaniah menikah, silahkan. Afif dengan afifah menikah, silahkan, halal. Tapi dua garis miring tidak boleh. Zani dengan afifah haram. Afif dengan zaniah haram. Seandainya nikah di sini kita maknai dengan makna akad. Nah, inilah yang berarti apa? Berarti ada bentuk nikah yang haram. Nikah itu sendiri halal, tetapi ternyata ada nikah yang haram. Nikah mana yang haram? Nikah pernikahan antara zani dengan afifah haram. Pernikahan mana lagi yang haram? Pernikahan antara afif dengan zaniah. Karena konsekuensinya terlalu berat, mengharamkan yang halal, nikah itu halal lalu diharamkan, walaupun tidak seluruhnya, sebagiannya, mengharamkan dua bentuk nikah yang halal. Untuk menghindari ini, Ibnu Abbas tidak memaknai nikah pada ayat ini dengan lafal, dengan makna nikah, tetapi dengan makna zina. Ya, maka kata beliau, laisa hadza bin nikah innama huwa al-jima'. Menurut akal asumtif, zina itu perbuatan tercela. Menurut wahyu asumtif, mana wahyunya? Pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan nikah di sini maknanya zina. Apa konsekuensinya kalau nikah di sini bermakna zina? Berarti pria muslim hidung belang boleh berzina dengan wanita PSK. Kalau begitu, ada zina yang halal. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Menurut wahyu asumtif, zina itu baik. Kenapa? Karena halal. Menurut akal, zina tidak baik. Menurut wahyu, baik. Kontradiktif. Nah, surah An-Nur ayat 3, ya, itu berbentuk informasi. Ya. Bisa kita pahami dia sebagai perintah, bisa kita pahami sebagai khobar. Bismillahirrahmanirrahim.
bila Anda melihat sebuah ungkapan di tempat pembuangan sampah, ya, orang yang berpendidikan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Bahasanya bahasa informasi, tetapi maknanya larangan. Makna kalimat tadi, janganlah buang sampah di sini, ya. Atau Anda masuk ke suatu tempat lalu ada tulisan, ya, antri adalah salah satu bentuk peradaban yang baik. Ini bahasanya informasi, tetapi maknanya perintah, silahkan antri, ya. Demikian jugalah halnya dengan An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Pria muslim pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan wanita muslimah pezina. Bila ayat ini kita pahami sebagai insya, dan makna nikah di sini seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, maka apakah arti ayat ini? Wahai pezina laki-laki, silahkan Anda berzina dengan wanita PSK. Kenapa? Karena makna ayat adalah insya, sedangkan nikah maknanya zina. Ya. Kalau Anda sudah status Anda sudah sebagai pezina laki-laki, silahkan berzina. Zina itu halal bagi Anda. Kalau begitu, makna ayat ini menghalalkan zina bagi orang tertentu. Nah, itulah makna An-Nur ayat 3 bila an-nikah bermakna jima dan ayat dipahami sebagai insya. Bagaimana kalau ayat ini kita pahami sebagai khobar? Ya, maknanya lebih dahsyat lagi. Ya, artinya pezina laki-laki tidak melakukan zina kecuali dengan pezina perempuan. Ayat ini kita pahami sebagai khobar, informasi. Kalau begitu, kalau ada wanita muslimah yang afifah, yang solehah, yang baik, lalu dia diperkosa, maka dia dianggap pezina. Dia sudah diperkosa, harga dirinya hilang, malah dia dianggap sebagai wanita pezina. Itulah konsekuensi dari nikah dipahami sebagai zina. Kalau dianggap sebagai insya, zina, silahkan berzina karena zina itu halal, dipahami sebagai khabar, wanita yang diperkosa adalah pezina. Nah, di sini akal asumtif dengan wahyu asumtif kontradiktif. Dalam kasus ini wahyu kalah. Pendapat Ibnu Abbas ini sekalipun hadisnya sahih tidak kita terima. Ya. Karena tidak kita terima, kita kalahkan wahyu dalam rangka memenangkan akal. Maka skornya adalah 2-0 karena akal yang menang. Beda halnya di nomor pertama, wahyu yang menang.
maka 02. Kalau begitu, kalau lafal nikah kita maknai dengan akad, maka ada nikah yang haram, seperti Afif menikah dengan Zaniyah, haram. Kalau lafal nikah kita maknai dengan zina, dengan jima, seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, maka ada zina yang halal, yaitu zina antara zani dengan zaniyah. Sementara makna nikah hanya dua, akad atau jima. Kalau akad, ada nikah yang haram. Kalau jima, ada zina yang halal. Dua-duanya tidak mungkin. Karena dua-duanya tidak mungkin, maka apakah yang dilakukan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini agar tidak mengharamkan nikah dan juga tidak menghalalkan zina? Mereka melakukan majas. Ayat ini dipahami sebagai majas, bukan hakiki. Majas itu bentuknya banyak. Salah satu bentuk majas adalah majas bil hazfi, majas dengan membuang kata-kata tertentu. Kalau begitu, supaya makna ayat ini baik, tidak mengharamkan nikah dan juga tidak menghalalkan zina, lafal yang dibuang itu kita munculkan kembali. Itulah makna majaz bil hazfi. Ya. Kalau begitu, di ayat ini ada lafal yang dibuang. Lafal apakah yang dibuang di ayat ini? Lafal yang dibuang adalah azani la yaliku ayyankiha illa zaniyah. Kita anggap di ayat ini ada lafal yang dibuang. Yang dibuang itu adalah yaliku an. Apakah arti yaliku? Layak, pantas. Lalu apakah arti an-nikah di ayat ini? Akan, seperti yang dipahami oleh mayoritas ulama, atau zina seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Tetap nikah dalam makna akad nikah. Kalau begitu, arti ayat adalah pezina laki-laki tidak pantas untuk melangsungkan akad nikah kecuali dengan pezina perempuan. Pezina laki-laki muslim kalau mau menikah, yang pantas untuk dia hanyalah wanita muslimah yang profesinya PSK. Dengan demikian, keluarlah kita dari dua masalah yang sangat berat, masalah mengharamkan nikah dan masalah menghalalkan zina. Kalau begitu, arti ayat, wahai
pria muslim mukmin, Anda itu berada dalam posisi yang sangat terhormat sekali. Tetapi bila Anda sudah pernah berzina, maka ketika Anda ingin menikah, seolah-olah yang pantas bagi Anda hanyalah orang yang seperti Anda juga, yaitu wanita pezina. Ayat ini dengan demikian menunjukkan tingginya posisi wanita pria muslim yang menjaga harga dirinya dan jatuhnya posisinya ketika dia melakukan zina. Demikian juga dengan tingginya posisi wanita afifah, dan begitu dia melakukan dosa, begitu dia melakukan zina, kedudukannya jatuh seolah-olah ketika dia ingin menikah, yang pantas untuk menikahinya seperti sambungan ayat adalah pria zanin. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Lalu apakah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa arti nikah di sini adalah dalam pengertian kelayakan dan kepantasan? Ada. Hadisnya akan kita temukan di dalam hadis Sunan At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Marsad ke Mekah ketika Nabi baru saja hijrah ke Madinah. Tujuannya adalah untuk membawa beberapa orang sahabat yang masih tertinggal di kota Mekah untuk ikut hijrah ke Madinah. Dia tiba di kota Mekah di tengah malam, lalu dia ingin bersembunyi karena akan melakukan tugas yang dikhawatirkan akan memicu kemarahan penduduk Mekah, yaitu membawa beberapa orang secara sembunyi-sembunyi keluar dari kota Mekah, mereka yang sudah beriman. Di malam tersebut dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anak. Anak ini adalah seorang wanita PSK. Di tengah malam, karena malam itu malam purnama, Anak masih mengenal Marsad. Anak bertanya kepada Marsad, "Anda Marsad?" Marsad menjawab, "Iya." Lalu Marsad balik bertanya, "Anda Anak?" Anak menjawab, "Iya." Lalu Anak berkata, "Mari bermalam malam ini di rumahku." Marsad berkata, "Wahai Anak, Islam telah mengharamkan zina. Islam telah memisahkan antara saya dengan kamu." Anak mengancam, "Saya tahu tujuan Anda. Kalau Anda tidak mengikuti permintaan saya akan berteriak dan masyarakat akan menangkap Anda." Marsad tidak mau. Lalu Anak berteriak, "Ini ada orang Muslim dari Madinah ingin menculik saudara-saudara kita di Mekah, mau dibawanya ke Madinah." Teriakannya didengar oleh orang Mekah. Beberapa orang kafir keluar dari rumah mereka, tetapi Marsad masih sempat lari menyelamatkan diri. Singkat cerita,
Marsad kembali ke Madinah, ya, ia minta izin kepada Rasulullah agar menikahi anak. Ya. Rasulullah terdiam sejenak, lalu turunlah ayat ini. Dengan demikian, wahai Marsad, Anda tidak pantas menikah dengannya. Ya, dengan demikian, hadis yang ada di At-Tirmidzi ini menunjukkan bahwa makna nikah di sini tetap makna akad, tetapi dalam pengertian kepantasan, dalam pengertian kelayakan. Baik, kita pindah ke bentuk kontradiksi yang ketiga, yaitu akal positif kontradiktif dengan wahyu positif. Contohnya kita ambil ayat-ayat al-mutasyabihat. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Wahai Muhammad, orang-orang yang membaiatmu pada hakikatnya mereka itu membaiat Allah. Baiat ini tangan Nabi, umpamanya orang yang ingin membaiat Nabi meletakkan tangannya di atas tangan Nabi. Orang yang lain ingin membaiat lagi meletakkan tangannya di atas tangan ini. Begitulah. Nah, berarti tangan yang paling bawah adalah tangan orang yang menerima baiat. Tangan yang di atas, tangan yang pertama di bawah, orang yang berbaiat. Itulah tradisi baiat pada masa Nabi. Kalau begitu, orang-orang yang membaiatmu, wahai Muhammad, dengan meletakkan tangan mereka di atas tanganmu, pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Ya, maaf, saya salah. Tangan yang paling di atas, tangan yang paling di atas adalah tangan orang yang menerima baiat. Tangan disusun beberapa orang yang ingin berbaiat, lalu yang menerima baiat meletakkan tangannya di atas tangan mereka. Nabi menerima baiat dari beberapa orang, mereka menyusun tangannya, lalu Nabi meletakkan tangan di atas tangan mereka. Nabi menerima baiat mereka. Nah, ayat Al-Quran, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Orang yang membaiatmu pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Yadullahi fauqa aidihim. Memang tanganmu, wahai Muhammad, berada di atas tangan mereka, tapi pada hakikatnya yang berada di atas tangan mereka itu adalah tangan Allah. Yadullahi fauqa aidihim. Apa kontradiksi antara akal positif dan wahyu positif di ayat ini? Menurut akal positif, ya, mustahil Allah seperti makhluknya. Mustahil Allah memiliki tangan. Itu menurut akal positif. Sementara menurut wahyu positif, Allah memiliki tangan. Menurut akal positif, mustahil Allah memiliki tangan. Menurut wahyu positif, Allah memiliki tangan. Nah, kontradiktif antara akal positif dan wahyu positif. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dua-duanya kita bantah, salah. Karena tidak mungkin membantah dua yang kontradiktif.
Kalau dua-duanya kita terima, salah juga. Karena tidak mungkin menerima dua yang kontradiktif sekaligus. Ada dua yang kontradiktif, diterima dua-duanya sekaligus mustahil. Tidak diterima kedua-duanya sekaligus mustahil juga. Nah, bagaimana kalau wahyu positif yang kita terima, kita abaikan akal positif? Salah. Karena kalau kita kalahkan akal positif demi memenangkan wahyu positif, kebenaran wahyu itu akhirnya dipertanyakan. Ya, dengan akal positiflah kita dapat memahami wahyu positif. Kalau akal positifnya kita kalahkan, lalu mana dasarnya? Ya, jangan hanya karena untuk memenangkan wahyu positif, akal positif kita kalahkan. Itu sama dengan orang yang ingin mengambil buah mangga, pohonnya tinggi, lalu datang dengan membawa galah atau tangga. Sebelum buah diambil, tangga atau galah dirusak. Apa yang terjadi? Alatnya rusak, buahnya tidak dapat. Ya. Kalau kita kalahkan akal untuk memenangkan wahyu, akal rusak, wahyu tidak dapat. Karena akallah alat untuk memahami wahyu. Ya, wahyu itu bagaikan sinar matahari. Ya, akal itu bagaikan mata. Mungkinkah cahaya sinar matahari akan kelihatan bagi kita bila mata kita pejamkan? Tidak mungkin. Kalau begitu, yang pertama mustahil, dua-duanya diterima mustahil. Yang kedua mustahil, dua-duanya dibantah, tidak diterima. Akal dikalahkan, mustahil. Kalau begitu, yang kemungkinan terakhir hanya nomor 4. Apa itu? Lafal yad di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kita takwil. Arti tangan adalah makna lain. Mungkin kekuasaan atau yang lain. Makna yang kedua, tangan tetap makna tangan, tetapi tangan dalam makna yang layak untuk Allah. Ketika kita mentakwil yad dengan makna kekuasaan, itu kita melakukan takwil. Takwil itu yang dominan adalah akal. Ketika kita menyatakan yadun tetap bermakna yadun, tapi makna yang layak untuk Allah, itu tafwid. Tafwid itu yang dominan adalah wahyu. Kontradiksi di nomor 3, jalan keluarnya adalah takwil atau tafwid. Ketika takwil, yang dominan akal, ketika tafwid yang dominan wahyu. Kalau begitu skornya 1-1, sama. Ya. Bagaimanakah bagaimanakah kontradiksi yang keempat? Akal positif kontradiksi dengan wahyu asumtif. Kita lihat, ketika akalnya asumtif, dia dapat mengalahkan wahyu asumtif. Apalagi ketika akalnya positif.
pasti wahyunya, wahyu asumtifnya kalah. Ketika Persib menurunkan pemain cadangannya, Persija kalah. Apalagi ketika Persib menurunkan pemain utamanya, pasti Persija kalah. Dengan akal asumtif saja, wahyu asumtif kalah. Apalagi dengan ketika kontradiktif dengan akal positif, pasti wahyu asumtif kalah. Apa contohnya? Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Zawji. Hadisnya panjang. Salah satunya adalah innamal bazinjanu shifaa'un min kulli da'. Innamal bazinjanu shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya buah terong itu obat segala penyakit. Menurut wahyu asumtif, terong itu obat segala penyakit. Kenapa wahyu asumtif? Bukankah ini hadis palsu? Iya, ini hadis palsu. Lalu mengapa Anda katakan wahyu asumtif? Bukankah ini dinisbahkan kepada Nabi? Mereka katakan Nabi menyatakan begini-begini. Ketika itu dinisbahkan kepada Nabi, maka itu wahyu. Iya. Sekalipun dia palsu, hadis palsu. Menurut wahyu asumtif, terong itu obat segala penyakit. Menurut akal asumtif, mustahil terong itu obat segala penyakit. Seandainya terong itu obat segala penyakit, maka dalam suasana COVID saat ini, pandemi COVID saat ini, perbanyaklah makan buah terong agar Anda terhindar dari corona. Ya. Wahyu asumtif kalah, maka skornya 2-0. Berapakah skor terakhir antara kesebelasan akal melawan kesebelasan wahyu? Skor terakhir adalah 5-3. 5-3 untuk kemenangan kesebelasan akal. Kesebelasan wahyu dalam kasus ini kalah. Dengan demikian, dalam kasus ini moto UIN Bandung, wahyu memandu akal, tidak dapat kita terima. Karena buktinya di sini akal memandu wahyu. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.